Jadi yang pertama kita belajar flute Pak. Belajar flute. Ini belajar sama dosen flute ini teman-teman. Ini pakarnya flute ini, lulusan isi. Jadi yang pertama kita harus tahu alat musik ini. Oh iya. Alat musik ini alat musik yang feminim. Gitu ya, tidak seperti Siap. sekso. Feminim teman-teman, feminim. Udah kayak sekso katanya. Tidak seperti sekso yang maco ya. Ini kalau ini dikerasin nggak bunyi. Iya Pak ya, kalau ini nggak bunyi ya. Nah, maka dia harus diperlakukan secara halus. Jadi kita buat personifikasi ini nih alat yang halus. Kita alat yang halus secara teman-teman. halus kan. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, jadi pada prinsipnya adalah kalau kita lihat piano, piano kan tinggal kita tekan kan keluar suaranya. Kalau ini yang pertama kita harus buat produksi suara. Oh iya. Ya, jadi harus buat produksi suara dulu. Kita sehebat-hebatnya tangan kita melincah, tapi kalau ini nggak bunyi ya sama aja. Iya Pak, iya. Betul. Soalnya sulit juga nih flute ini. Iya, jadi yang penting adalah bagaimana suara itu bisa keluar dengan jernih dulu. Iya betul. Nah, supaya keluar dengan jernih, yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana memegang flute itu dengan benar. Itu banyak teman-teman kayaknya yang salah megangnya. Kayak saya termasuk salah mungkin Pak, karena pegangnya itu agak ribet ya Pak ya. Untuk yang pegang ini, terus yang pegang ini Pak. Coba contohin yang benar Pak. Ini biasa. Tunjukin kamera Pak ya. Oh, kalau yang di belakang situ pegangnya kayak gitu ya Pak ya? Boleh ini. Ya. Oke. Tergantung nanti nadanya kan. Iya betul Pak, betul. Karena ini nada, ini juga nada ya Pak ya? Betul. Ini kecil-kecil teman-teman. Ini nada, ini juga nada. Terus yang kedua, ini disangga di sini. Oh. Ini penting, posisinya seperti jari ini ya Pak ya? Seperti biola. Ya. Ini menyangga di sini. Makanya kalau awal-awal kapalan sini. Kalau gitar di sini. Iya betul. Kalau di flute di sini. Ya, kalau flute di jari ya. Di jari sini. Jadi ini memang kadang-kadang kalau masih awal ini agak nyeri juga. Oh gitu. Karena nahan ini. Nahan ini. Dan ini harus kuat karena ada beberapa nada yang harus dilepas. Oh betul. Harus dilepas. Jadi ini harus nahan. Iya betul. Kayak C aja tadi itu lepas ya Pak. C. Apalagi nanti ada yang C tinggi ya. Oh iya betul. Ini juga harus dilepas semuanya. Iya betul Pak. Nah jadi yang penting adalah bagaimana kita memegang ini dengan benar. Ya. Terus posisi lipsnya ini. Ya lips. Nah, lips ini biasanya salah juga. Ini ada belahan bibir ya. Iya. Belahan bibir ini posisinya ada di sekitar setengah. Tapi setiap orang bisa beda-beda, tergantung jenis bibirnya. Wah, bibir tebal kan. Harus sesuai dengan bibirnya teman-teman. Jadi ini harus agak ke tengah. Oh iya. Dan harus ditekan sedikit. Oh agak tekan ya Pak ya? Nah, ditekan sedikit. Tekannya pakai yang ini, justru pakai. Iya. Kalau pertama ditekan tapi lama-lama ya enggak seperti gitar pertama nekan lama-lama ya udah biasa. Biasa ya betul. Nah ini itu. Jadi di tengah begini. Oke. Ya. Dan pelan-pelan aja. Untuk niupnya. Untuk niupnya nggak usah keras-keras. Yang penting produksi suaranya benar. Iya. Long tone-nya ya Pak ya. Nah, yang penting yang kedua adalah long tone. Ya. Jadi suara panjang itu mempertahankan long tone. Long tone ini kegunaannya yang pertama untuk stabilitas frekuensi. Ya. Yang kedua untuk supaya jangan turun. Oh ya. Jadi kadang-kadang kalau nafasnya nggak capai atau salah tarik nafas, dia turun. Oh begitu ya. Kan orang Jawa bilang beleret. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi ini berkaitan dengan sistem nafas. Jadi nafasnya pakai nafas perut. Oh iya. Ya seperti vokal. Jadi bukan pakai nafas, tapi nafas perut. Betul Pak. Lihat ya.
berarti hampir mirip dengan saksofon juga ya Pak? Sama dengan rata-rata alat tiup sama, pasti sama. Sama. Betul. Tapi susah loh flute itu Pak, karena kalau sax kan ya kita sudah tentu ada tiup situ, ritnya. sudah ada ritnya. Tapi kalau ini, Ya ini berdasarkan namanya ambasir. oh masih. Jadi oktav itu tergantung dari ambasir kita. Contohnya bagaimana Pak kalau salah satu? Ini misalnya G. G ya, G rendah ya. Nah itu kan tergantung ininya, tergantung bibir. Bibir ya Pak ya. Jadi bukan berdasarkan rit kalau Iya, di sax. kalau di sax ada. Tapi ini berdasarkan ambasir. Iya, iya. Wah, berarti harus kuat juga Ya, niupnya Pak ya. tiupnya harus kuat, makanya harus latihan. Tapi tiupnya juga sekalipun kuat tapi ada aturannya Pak ya. Harus ditahan, kita Oh. harus tahan pelan-pelan. Jadi yang penting bunyi dulu. Oleh karena itu, yang penting long tone dulu. Ya, benar juga Jadi teman-teman. long Jadi tone harus dulu. belajar long tone dulu sebelum Ini meniup. Saya kira hampir semua alat musik Harus seperti biola, biola juga harus long tone, bowing dulu ya, long dulu tone. Semua sekso juga Iya. pelan Iya, gitu. betul. Yang penting kita mengenal dulu, karena dengan semakin kita long tone kita mengenal alat ini dengan baik. Iya betul. Tapi memang menurut saya Pak ya, flute ini sulit Pak untuk niupnya Pak dibandingkan Ya semua alat musik ya. kalau udah latihan ya Pak ya. Dia Udah punya latihan, spesifikasi ya, semua juga sulit ya. Biola juga sulit. Iya, iya, betul. Yang penting ya setiap hari latihan lah. Iya, Bagus. betul. Jadi itu pertama apa tadi Pak? Untuk latihan flute itu pertama kita harus mengetahui Alatnya, alatnya ya. alat ini ya. Oke. Dia nggak boleh, dia bukan tipe alat musik yang keras. Oke. Ya, Jadi dia feminim nih. ya, jadi kita harus mengenali teman-teman untuk belajar flute ini, mengenali flute-nya itu seperti apa. Nah, terus kedua Pak, Yang kedua tadi kita harus long tone dulu ya Pak ya. setelah mengenai posisi. Oh, posisi. Ya, posisi bibir. Bibir, fingeringnya juga. Fingeringnya ya. Sebetulnya fingering itu nanti aja lah. Oh iya, betul. Ya, yang penting tiupnya. tiupnya. Ya, betul. Karena ini tiup ini kan suaranya. Ya, betul, Ya. betul Pak. Jadi nanti dulu ini pegang aja begini atau cuma 3 nada aja Nah, bisa iya. main. Tapi Iya. yang penting ini apa suaranya keluar. Ya, betul. Terus yang ketiga baru yang penting itu long tone aja. Oh. Jadi kalau dibikin santai, kalau usah terlalu stres. Jadi harus tahu, kenali dulu ini teman-teman flute, untuk belajar flute tahu dulu flute. Terus kemudian yang kedua itu tahu harus tiupnya itu bagaimana, nyamannya bagaimana. Terus yang ketiga itu harus long tone memang teman-teman. Jadi kalau main alat musik tiup itu memang harus belajar latihan pernafasan ya Pak ya. Betul. Belajar juga niupnya dan long tone-nya juga. Ya sekian dulu dari kami. Ini ada Pak Hari, Dr. Hari Sasongko M.Hum yang sudah menemani kita pada saat hari ini. Ya mungkin kita akan tiba di episode-episode selanjutnya di YouTube channel saya. Oke teman-teman.